Oke, halo guys, selamat datang kembali di channel Solo Player Boruto. Ini adalah video episode spesial part ke-98. Nah, pada episode spesial part ke-97 sebelumnya itu, Boruto sempat menemui Itachi diam-diam di tengah hutan. Setelah bertemu, Boruto memberikan informasi soal Itachi yang akan diincar oleh Shinobi Konoha. Namun Itachi tidak masalah dengan hal tersebut. Sekarang tim Boruto, Shino, Naruto, dan yang lain akhirnya bersiap untuk mencari Itachi. Apa yang akan terjadi ke depannya? Apakah perjalanan mereka akan berjalan dengan lancar? Nah, sebelum kita mulai pembahasannya, mari kita putar dulu intronya. Shinobi no jidai wa owaru. Adegan dimulai dengan di belakang tim Boruto dan yang lain di gerbang desa Konoha. Tsunade berkata, "Baiklah, aku melakukan perintah sebuah misi untuk menemukan Itachi Uchiha. Kalian semua ekstra hati-hatilah dan selesaikan tugas kalian." Setelah mengatakan hal tersebut, mereka semua mulai berlari menuju hutan yang luas. Sementara Boruto pergi meninggalkan desa, dia pun meninggalkan satu bunsit untuk berjaga di desa Konoha tanpa sepengetahuan mereka. Adegan pun beralih ke Boruto yang berada di atap bangunan yang ada di tengah hutan. Kakashi berkata, "Titik pusatnya di sini. Kita akan mencari ke seluruh 4 arah angin sejauh 5 km. Jika tidak menemukan apa-apa, maka kita akan memindahkan titik pusat dan menyebar 5 km dari sana. Lalu kita akan terus mengulangi strategi ini." Sakura membalas, 5 km itu di luar jangkauan radio tanpa kabel kita. Jika kita berpencar, ini akan berbahaya. Peraturan menyatakan patroli harus dilakukan oleh 2 orang per grup. Sebelum menyelesaikan perkataannya, Yamato berkata, "Tenang dulu Sakura." Di sisi lain, Kakashi berkata, "Baiklah, aku mulai." Terlihat Kakashi langsung melakukan Kochiyose di hadapan mereka. Ternyata sekelompok anjing sudah berkumpul dan bersiap memandu. Pakun berkata, "Serahkan pada kami." Kakashi melanjutkan perkataannya. Kali ini 2 anjing ninja akan ditugaskan ke masing-masing anggota. Terlihat anjing tersebut mulai mendekati Sakura, Kiba, Shino, dan Sai. Di sisi lain, Naruto berkata, "Bagaimana denganku?" Kakashi membalas, "Untuk berjaga-jaga, kau akan bersama dengan Yamato dan pemandu sensor Hinata, juga bersama tim Boruto sebagai pelindung ekstra." Boruto membalas, "Mengerti, serahkan pada kami." Kakashi melanjutkan perkataannya, "Dengar, yang paling penting kalian akan melacak bau Sasuke dan Itachi. Jika kalian menemukan salah satu dari mereka, pastikan lokasi mereka dan kembali ke titik ini. Terutama kau Naruto, jangan hilang dari pandangan kami." Naruto membalas, "Aku mengerti." Kakashi berkata kembali, "Baiklah, kalau begitu ayo berpencar." Terlihat mereka pun berpencar satu sama lain. Adegan pun beralih ke Boruto yang bersama Naruto. Boruto berkata, "Apakah baik-baik saja Naruto?" Mendengar hal tersebut, Naruto membalas, "Aku baik-baik saja. Memangnya ada apa?" Boruto kembali berkata, "Setiap kali kau mendengar nama Sasuke, raut wajahmu tiba-tiba berubah dalam sekejap. Kau juga menunjukkan rasa khawatir yang bisa kulihat." Naruto membalas, "Kau benar. Itu karena aku sudah menganggap Sasuke seperti saudara." Setelah lama berjalan, tiba-tiba Boruto melempar shuriken ke arah pohon yang ada di belakang mereka. Namun orang tersebut langsung melompat untuk menghindar. Dengan raut wajah yang serius, Boruto berkata, "Lama tidak berjumpa, Kabuto." Ternyata orang berjubah yang ada di depan mereka adalah Kabuto. Sambil tersenyum, Kabuto membalas, "Ternyata kau ada di sini, Boruto. Sudah berapa lama kau tidak berkunjung ke tempat kami?" Mendengar perkataan Boruto, semua orang yang ada di sana pun terkejut. Naruto berkata, "Ke tempat kami? Apa yang kau maksud?" Sambil tertawa, Kabuto berkata, "Jadi kau tidak tahu ya kalau Boruto itu..." Di sisi lain, Mitsuki langsung berniat untuk menyerang Kabuto. Namun Boruto menahan Mitsuki dengan berkata, "Sudahlah Mitsuki, aku baik-baik saja." Kabuto melanjutkan perkataannya, "Orang yang melatih Sasuke sekarang adalah Boruto. Dia tahu lokasi Sasuke dan sengaja tidak memberitahunya kepada kalian." Mendengar fakta tersebut, semua orang yang ada di sana pun terkejut. Dengan raut wajah masih tidak percaya, Naruto pun menoleh ke arah Boruto dan berkata, "Apa itu benar Boruto? Pasti dia berbohong kan?" Boruto membalas, "Itu benar." Mendengar jawaban Boruto, Naruto pun sangat terkejut. Di sisi lain, Kabuto pun tertawa sambil berkata, "Kau lihat kan, di sisi lain dia membantumu mencari Sasuke. Di satu sisi dia juga melindungi Sasuke dari ancaman Konoha. Sungguh ironis sekali." Tak lama setelah itu, tiba-tiba Mitsuki langsung melilit tubuh Kabuto dengan ularnya. Namun Kabuto dengan cepat melepaskan jubahnya dan menjauh.
Terlihat setengah wajah Kabuto seperti wajah Orochimaru. Melihat hal tersebut, Mitsuki berkata, "Apa yang kau lakukan pada tubuhmu?" Kabuto membalas, "Tentu saja menggapai jati diriku." Terlihat Kabuto melempar buku kepada Yamato. Kabuto berkata kembali, "Itu adalah hadiah dariku." Setelah mengatakan hal tersebut, Kabuto pun menghilang dari hadapan mereka. Di sisi lain, Boruto hendak menjelaskan alasannya pada Naruto. Boruto berkata, "Aku bisa jelaskan Naruto." Naruto membalas, "Menjauh dariku, tidak ada yang perlu dijelaskan lagi. Semuanya sudah jelas." Sambil membalikkan badan, Naruto melanjutkan perkataannya, "Ayo Hinata, Kapten Yamato, kita harus mencari Itachi." Di sisi lain, Yamato berkata, "Tapi Naruto..." Namun Naruto langsung pergi meninggalkan mereka. Karena terpaksa, Hinata dan Yamato mengikuti Naruto. Sementara itu, Sarada berkata, "Apa kau tidak apa-apa, Boruto? Aku akan di sini bersamamu." Di sisi lain, Mitsuki berkata, "Aku juga." Namun Boruto memegang pundak Mitsuki sambil berkata, "Kau pergilah dan jaga ayahku. Kami akan menyusul nanti." Mendengar permintaan Boruto, Mitsuki pun langsung bergegas ke tempat Naruto. Adegan pun beralih ke Naruto yang masih diam memikirkan hal tersebut. Di sisi lain, Mitsuki pun akhirnya tiba di samping Naruto dan berkata, "Aku tahu kau sangat marah pada Boruto. Tapi, apa kau membenci Boruto?" Mendengar perkataan Mitsuki, Naruto pun mengingat kenangannya bersama Boruto. Namun Naruto memilih untuk diam dan tidak merespon. Tak lama setelah itu, mereka tidak sengaja bertemu dengan Kakashi, tim Shino, dan yang lain di sebuah hamparan tanah yang luas. Melihat kedatangan Naruto, Kakashi berkata, "Kami memiliki informasi terbaru." Terlihat mereka pun akhirnya berkumpul. Kiba berkata, "Aku bisa melacak bau Sasuke yang bergerak ke arah sana. Dia sedang menuju ke suatu tempat." Mendengar hal tersebut, Naruto berkata, "Kalau begitu tunggu apa lagi? Kita harus bergerak cepat." Namun Kakashi membalas, "Tunggu, di mana Boruto dan Sarada?" Mitsuki membalas, "Mereka berada di belakang dan akan menyusul." Tak lama setelah itu, akhirnya mereka mulai bersama-sama mengikuti Kiba dari belakang. Kiba berkata, "Kita hampir dekat dengannya." Namun Kiba tiba-tiba terkejut dan berkata kembali, "Tunggu, baunya tiba-tiba menyebar ke segala arah." Mendengar hal tersebut, Kakashi dan semua orang pun terkejut. Kakashi berkata, "Sepertinya rekan Sasuke juga memiliki tipe sensor. Ini semakin sulit saja." Di sisi lain, Naruto berkata, "Aku tidak akan membiarkan mereka hilang begitu saja." Terlihat Naruto langsung melakukan jurus 1000 bayangan untuk mencari bau Sasuke dari segala arah. Adegan pun beralih ke Sasuke bersama Karin dan yang lain. Sasuke berkata, "Dia di depan, kalian tunggu sampai aku memberikan perintah. Aku akan pergi mengeceknya." Sementara itu, Naruto yang masih mencari jejak Sasuke pun melihat sebuah bayangan. Karena hal tersebut, Naruto mengejarnya dan bersembunyi. Ternyata bayangan tersebut adalah Itachi. Itachi berkata, "Keluarlah, Uzumaki Naruto." Mendengar perkataan Itachi, Naruto membalas, "Kau kemari untuk menangkapku?" Itachi berkata kembali, "Tidak, bukan. Aku hanya ingin berbicara denganmu." Di sisi lain, Bunshin Naruto langsung menyerang Itachi dari belakang. Namun Itachi langsung melempar shuriken ke arah mereka. Naruto berkata, "Memangnya aku akan mempercayaimu? Dengar, aku bisa membuat 1000 bayangan. Selain itu, aku tidak ingin kabur. Jika aku menangkapmu, aku bisa bertemu dengan Sasuke." Itachi membalas, "Kenapa kau begitu peduli pada adikku? Dia adalah ninja kriminal." Naruto membalas, "Aku menganggapnya sebagai seorang saudara lebih dari apa yang telah kau lakukan padanya." Mendengar hal tersebut, Itachi pun sedikit tersenyum. Di sisi lain, Naruto langsung berlari ke arah Itachi. Namun Itachi langsung menggunakan genjutsu pada Naruto. Adegan pun beralih ke Bunshin Boruto di desa Konoha. Boruto berkata, "Aku sama sekali tidak menemukan jalan keluar. Di mana para Otsutsuki itu? Kuharap Kawaki kemari dan memberikan informasi baru padaku." Adegan pun beralih ke Tsunade di ruang Hokage. Tak lama setelah itu, Jiraiya pun masuk dan berkata, "Akhirnya aku menemukan markas pemimpin Akatsuki." Mendengar hal tersebut, Tsunade pun sangat terkejut dan berkata, "Kau menemukan markas mereka? Ceritakan padaku sekarang." Jiraiya membalas, "Lebih baik kita pergi ke tempat yang lain sambil membahasnya." Adegan pun beralih ke Jiraiya dan Tsunade yang berada di sebuah kedai. Terlihat mereka sedang makan dan sedang mengobrol. Tsunade berkata, "Pemimpin Akatsuki berada di dalam desa Amigakure kan? Tapi tempat itu menjalankan pemeriksaan menyeluruh dari siapapun yang masuk keluar wilayah mereka. Dan mereka melacak seberapa lama pendatang tinggal. Hanya mempersiapkan untuk setiap kali ujian Chunin bersama saja sulit. Karena desanya sangat tertutup untuk orang lain. Apakah tak tampak seperti tempat pemimpin Akatsuki bergerak bebas?" Jiraiya membalas, "Itu sebabnya aku akan menyusup."
dan membuktikan informasi yang telah kita kumpulkan. Kemudian kita bisa merencanakan strategi. Mendengar hal tersebut, Tsunade pun terkejut dan membalas, "Itu terlalu berbahaya untuk pergi sendirian." Adegan pun beralih ke Naruto yang tiba-tiba tertunduk. Naruto berkata, "Apa yang kau lakukan? Kenapa kau tidak menangkapku?" Itachi membalas, "Aku pergi sekarang. Aku punya urusan penting untuk dilakukan." Terlihat Itachi pun menghilang dari hadapan Naruto. Sementara itu ternyata Boruto dan Sarada memantau Naruto dari kejauhan. Tak lama setelah itu Mitsuki dan yang lain tiba ke tempat Naruto. Mitsuki berkata, "Apa kau baik saja?" Naruto membalas, "Ya, aku baik saja." Adegan pun beralih ke Bunshin Boruto yang sedang terbang untuk mencari Kawaki. Tak lama setelah itu dia pun akhirnya menemukan Kawaki yang sedang berbaring di samping air terjun. Melihat hal tersebut, Bunshin Boruto akhirnya menghampiri Kawaki. Menyadari kedatangan Boruto, Kawaki berkata, "Ada apa Boruto?" Boruto membalas, "Ada apa? Seharusnya aku yang bertanya padamu. Kau menghilang selama berminggu-minggu. Sebenarnya apa yang sedang kau lakukan?" Kawaki membalas, "Aku hanya beristirahat sebentar. Lagi pula akhir-akhir ini aku tidak menemukan petunjuk apapun mengenai Otsutsuki. Tapi aku bertemu Delta di desa Amigakure." Mendengar hal tersebut, Boruto pun sedikit terkejut. Boruto berkata, "Apa yang terjadi setelahnya?" Kawaki melanjutkan perkataannya, "Ya, aku menghabisinya karena mencoba untuk melawanku. Sayangnya aku tidak menemukan markas mereka." Dengan wajah yang serius, Boruto berkata, "Kawaki, kau tidak berniat untuk bertemu dengan Jigen kan? Apa kau lupa sekarang kau adalah wadah kosong? Jika sampai Jigen tahu akan hal ini, dia mungkin akan keluar untuk mencarimu." Kawaki membalas, "Aku tidak takut dengannya." Sambil memegang baju Kawaki, Boruto berkata, "Bukan itu yang kau maksud. Ini bukan masalah siapa yang kuat. Jika dia sampai mengekstrak segel karmamu, maka kau akan menjadi wadahnya. Ingat ini Kawaki." Kawaki membalas, "Ya, aku paham. Kau ini cerewet sekali." Setelah mengatakan hal tersebut, Kawaki pun berdiri. Melihat hal tersebut, Boruto berkata, "Kau mau kemana?" Kawaki membalas, "Tentu saja mencari jejak musuh." Mendengar hal tersebut, Boruto pun memberikan logam kepada Kawaki. Boruto berkata, "Jangan sampai hilang lagi." Adegan pun beralih ke Jiraiya dan Tsunade yang sedang duduk membicarakan sesuatu. Dalam suasana sore, Jiraiya tiba-tiba berdiri sambil berkata, "Baiklah, aku harus berangkat." Di sisi lain, Tsunade dengan raut wajah sedih membalas, "Kembalilah hidup-hidup. Jika aku kehilanganmu, aku juga." Mendengar perkataan Tsunade, Jiraiya membalas, "Kau akan menangis untukku. Itu akan membuatku bahagia. Kalau begitu, bagaimana kalau kau bertaruh denganku? Kau bertaruh bahwa aku akan mati. Lagi pula kau selalu kalah. Tapi kalau aku bisa kembali hidup-hidup." Sambil tertawa, Jiraiya berkata, "Aku bercanda." Tak lama setelah itu, Jiraiya mengambil gulungan segel dan berkata, "Aku punya peringatan terakhir untukmu. Waspadalah dengan para tetua." Tsunade membalas, "Ya, aku tahu." Jiraiya berkata kembali, "Baguslah kalau begitu." Lalu Jiraiya pun perlahan mulai pergi dari hadapan Tsunade. Dan adegan pun habis sampai di sini. Banyak masalah yang terjadi di antara Boruto, Sasuke, dan Naruto. Di satu sisi, akhirnya Boruto bertemu dengan Kawaki. Sementara di tempat lain, Jiraiya akhirnya pergi ke desa Megakure untuk melawan Akatsuki sendiri. Apa yang akan terjadi ke depannya? Nah, untuk mengetahui hal tersebut, kita akan melanjutkannya kembali pada episode spesial part ke-99. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis dan sampai jumpa pada video berikutnya.